Jadi menjadi aneh, Bu. Masa daerah semakin kaya sumber daya alamnya, dia dibikin semakin miskin. Dan sekarang kondisinya daerah sudah semakin menyempit fiskalnya. Tentu kami membutuhkan sinergisitas yang tidak biasa di tengah kebijakan pusat yang juga sangat tidak biasa kepada daerah. Mengejar program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan, Pak. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapa pun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan Undang-Undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon Pak, coba deh. Ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah. Disemangati untuk terus bicara, saya bilang anak saya masih 2, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi? Bantulah kami Pak daerah-daerah untuk mengubah ini. Ini di Sia kami kehilangan 1,5 triliun di 2026. Yang ditahan 1,5 triliun. Yang 2026 sudahlah. Saya kira semua kabupaten kota hari ini sudah legowo, sami'na wa ata'na. Tapi tolong pusat bayarkan hak kami yang tertahan di 2023-2024. Padahal sampai detik ini, Pertamina Hulu Rokan yang rumahnya di Provinsi Riau masih menjadi sumber utama migas Indonesia. Masa kita nggak dapat keadilan fiskal? Maksudnya saya butuh ini disampaikan ke Menteri Keuangan gitu. Atau ke Pak Menko. DBH hanya disalurkan di 2026 sebesar 50%. Sementara daerah penghasil seperti Provinsi Riau ikut berkontribusi terhadap subsidi energi nasional. Bagaimana mungkin uang kita sudah dipangkas, kita juga menanggung subsidi energi nasional, daerah tidak penghasil dia menikmati subsidinya, tapi daerah penghasil mengalami tekanan fiskal yang double burden sharing tadi, Bu. Jadi mudah-mudahan di Undang-Undang APBN 2027, suarakanlah keadilan fiskal untuk daerah penghasil. Logikanya, Pak, harga minyak naik, harusnya kan kita ICP naik, penghasilan kita naik, Pak. Tapi hari ini berdasarkan PMK, ICP-nya naik, dikurangi dulu dengan subsidi energi nasional. This is not fair, Pak. Bayangkan betapa indahnya kalau 13 anggota DPR RI asal Riau bersama seluruh kepala daerah menyuarakan keadilan fiskal. Ingat, Pak, 2021 adalah terakhir pemerintah pusat membuka kertas kerjanya untuk kita. Saya kalau soal ikhtiar, Pak, ini jumpa Wakil Menteri Keuangan. Itu video call dengan Bapak Menteri Keuangan. Di undang-undang kalau bisa berubah, Pak Ahmad, Bapak Ibu. Kalau bisa yang pasal 10 ayat 1 ini, Pak, kami mohon, Bu. Janganlah begini bunyinya, DBH dipangkas 50%. Nah, kita ini daerah penghasil. Jadi menjadi aneh, Bu. Masa daerah semakin kaya sumber daya alamnya, dia dibikin semakin miskin gitu. Lalu kita sudah dieksplorasi tanah kita, hutan kita, laut kita, sungai kita. Terus hasilnya dibawa, terus kita disuruh, lu cari PAD ya. Tanah yang mana lagi? Sungai yang mana lagi? Hutan yang mana lagi? Saya pun jujur izin, Bu, saya jadi bupati cuman ingin menyuarakan gitu, Bu. Yang saya suarakan juga bukan berarti kami tidak sami'na wa ata'na gitu. Nah ini, tanah, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah rakyat daerah penghasil sudah mendapatkan kemakmuran? Padahal negara, yang dimaksud dengan negara adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi hari ini pemerintah daerah ditinggal, Bapak Ibu. Bapak Ibu anggota DPR RI yang kami hormati. Saya mewakili dari 500 juta rakyat kami di Sia. Apa yang kurang dipersembahkan Sia untuk Republik ini? 84,5% hasil minyak bumi pusat. Pemda cuma dapat 15,5%. Kami daerah penghasil cuma 6,5%. Dari 6,5% tidak lagi pula dibuka kertas kerjanya. Lalu kami harus pula lagi menanggung burden sharing. Harus menanggung subsidi energi nasional. Ini belum bicara CPO lagi, Pak. Pak Ketua DPRD ini kami luar biasa nih CPO. Itu CPO kan lewatnya di jalan kabupaten gitu. Bayangkan, uang kabupatennya diambil, kebijakannya ditarik. Kami harus menanggung jalan yang rusak ini. Lalu pusat bilang, kan ada impres jalan. Lah, impres jalan itu lucu lagi. Lucunya apa? Rusaknya harus di atas 80%, Bu. Sedang rusak 20% aja ibu hamil di kampung kami tak bisa keluar kampungnya, Bu. Apa kata orang di kampung tuh, Bu? Kalau gitu kami ancu-ancukan tambah sikit lagi, Bu Bupati. Saya bilang jangan, belum tentu dapat, saya bilang. Karena Kabupaten Siak, Bu, kehilangan 1,5 triliun. Tahun lalu kami cuma dapat 1 kilo, Bu, di impres jalan. Kita tidak harus menanggung berdouble-double kebutuhannya pusat, hanya pada keadilan itu harus diwujudkan untuk daerah penghasil seperti kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.